Sahabat kabar bursa, kali ini juga sudah terhubung dengan kami melalui jaringan Zoom dengan Bapak Hendra Martanolim sebagai CEO Tiamo Capital. Selamat pagi Pak Hendra. Good pagi, selamat morning. Oke, Pak Hendra, pagi-pagi gini enaknya ngobrolin soal kondisi pasar ya Pak, dan juga sekaligus Betul. memberikan rekomendasi supaya para sahabat kabar bursa di rumah bisa menentukan investasinya hari ini. Pak Hendra, pada minggu ini bursa kan baru libur panjang ya Pak selama 3 Ya, hari dan bahkan pekan terakhir di Januari 2025. Apakah menurut Anda masih ada harapan terjadinya Januari efek Pak Hendra? sudah melihat. Jadi Januari efek itu biasanya terjadi itu ketika sekitar tanggal 15 itu sudah mulai naik semuanya. Nah, namun melihat kondisinya sampai hari terakhir per kemarin itu sudah turun lumayan banyak ya dari kayaknya kemarin, maka sudah definitely kita bisa ngomong walaupun nanti misalnya contohnya bisa balik lagi misalnya hari plus 2% pun tetap tidak bisa dikatakan January effect. Dan perlu Anda ingat bahwa kalau January effect itu biasanya yang terjadi itu bukan secara keseluruhan bursanya itu naik. Nah, ini kan sudah dari bulan Desember itu kan sudah bursa juga sudah nggak terlalu bagus. Kemudian Januari juga ini sudah juga masih belum. Maka biasanya kalau sepanjang pengetahuan saya, itu biasanya ketika kalau Januari itu nggak jalan, maka biasanya itu baru bulan Juninya itu baru mulai bagus. Biasanya seperti itu performanya. Oke, Pak Hendra, artinya tadi Pak Hendra menjelaskan memang Januari efek tidak keseluruhan untuk bursa meningkat atau naik. Terutama tadi dari bulan Desember hingga Januari akhir 2025 ini bursa belum terlihat ya Pak secara signifikan untuk Betul. kinerjanya. Dan kita tunggu di bulan Juni 2025, artinya semester 2 ya Pak Hendra, apakah akan meningkat atau tidak. Oke, Pak Hendra, terkait dengan 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, Pak, apakah menurut Anda kinerja IHSG juga bertumbuh atau stagnan atau justru makin turun, Pak Hendra? Ya, kalau pertanyaannya adalah kita nggak bisa ngomong bahwa 100 hari bursa, 100 hari Prabowo Gibran itu berpengaruh baik atau buruk karena pada bursa. Karena kondisi bursa itu bukan tergantung pada 100 harinya mereka, tapi kerjanya bursa itu tergantung benar-benar pada situasi dan kondisi yang pada dasarnya secara global. Nah, kalau kita lihat bahwa kalau 100 hari berarti kan mulai dari 3 bulan. Jadi mulai dari Oktober itu sebulan itu kita naik 0,30, kemudian pada bulan November itu minus 6,7%, kemudian Desember itu minus 0,54, dan kemudian 2025 ini sampai per kemarin, pada kemarin itu 0,23%. Jadi ya memang belum terlalu lihat signifikan. Tapi kalau kita bisa melihat, kalau menurut saya, enggak, sekali lagi tidak bisa kita mengatakan 100 hari itu langsung berpengaruh pada, oh, kalau misalnya 100 kerjanya Prabowo Gibran, bahwa 100 hari bahwa bursa itu jelek. Itu kita bisa ngomong itu. Maka, buat ini sebagai seorang analis, maka kita lebih bagusnya adalah kalau misalnya kita sebagai seorang trader, maka lebih bagus kalau misalnya kita melihat bahwa oh, ini bursa lagi sedang turun. Ya, bursa sedang lagi turun, berarti Anda, para trader, jangan sekali-sekali Anda trading pada saham-saham yang seperti perbankan, blue chip, dan sebagainya. Itu pastinya, yang bilang pastinya. Ya, LQ45 itu kan kurang lebih sekitar bobotnya sekitar 66 sampai 70%-an lah, kurang lebih bobotnya itu sama sama ISG. Nah, jadi oleh karena itu buat para trader bisa kayak begini ya kita malah fokusnya adalah pada saham-saham yang misalnya lapis 2, lapis 3, ya itu malah memberikan banyak kesempatan. Seperti yang tahun lalu, kalau kita perhatikan bursa itu kan secara keseluruhan dari bulan Januari sampai bulan Desember itu minus 0,59. Tapi banyak teman-teman kita, termasuk saya, malah justru lebih untungnya malah bisa tahun ini malah saya pribadi itu lebih dari 26%. Karena apa? Banyak masa di saham-saham yang lapis 2 dan lapis 3. Begitu.
Oke, baik. Menarik Pak Hendra. Tadi Pak Hendra menjelaskan bahwasannya sentimen dari 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran memang tidak terlalu signifikan ya Pak. Karena memang IHSG atau bursa saham di Indonesia itu kan sentimennya berasal dari global dan juga domestik gitu. Betul. Tapi tadi yang perlu digarisbawahi sahabat kabar bursa bahwasannya untuk para trader di rumah harus fokus ke saham-saham lapis 2 dan 3 ya Pak. Jangan fokus terhadap saham-saham misalkan perbankan atau big cap karena memang lagi turun gitu dan itu justru akan Betul. memberikan sentimen yang positif gitu. Pak Hendra, menarik, ada satu pertanyaan lagi terkait dengan fokus Yes. ke saham lapis 2 dan 3. Apakah Pak Hendra Ya. bisa memberikan rekomendasi nih Pak? Kira-kira saham apa saja yang berada di lapis 2 dan 3 yang mungkin bisa diperhatikan nih untuk sahabat kabar bursa di rumah? Ya, untuk pagi ini ya, contohnya untuk pagi ini dari berdasarkan data yang kemarin. Biasanya saya selalu search itu ketika jam 3 sore, tapi ini kalau karena beritanya pagi, jadi hari ini Anda bisa perhatikan ada beberapa saham yang boleh Anda perhatikan, yaitu Cleo, ya Cleo, kemudian Cleo itu masih bisa areanya masih bisa kurang lebih sekitar sekarang kan 1505 masih bisa areanya masih sekitar 1530 sampai 1540. Kemudian SSMS ini juga kemarin sudah banyak yang sudah masuk dan plusnya sudah 20%. Maka kalau Anda mau masuk hari ini jangan terlalu terburu-buru. Biasanya saham-saham yang sudah naiknya 20% itu biasanya tuh hari ini agak ketahuan atau nggak mungkin langsung auto reject lagi. Nah, kemudian yang saham yang ketiga yang bisa saya berikan adalah LSIP. Ya, LSIP ini menarik nih karena barusan naik dan sudah berikan topok itu juga harganya di 1050 potensi masih lumayan jauh, misal 1.200 ini kalau untuk MSIP. Kemudian Mika, ya Mika ini juga kemarin tutupnya di 2470 dan ini juga lumayan enak untuk tradingnya kalau untuk Mika. Kemudian BRPT juga sangat ya lagi cantik-cantiknya nih BRPT ini. Kemudian ada kalau ini ada bisa Anda perhatikan dibuat hari ini, tapi Anda benar-benar perhatikan jangan kalau untuk ini Anda saya sarankan jangan pakai daily ya, ya chartnya jangan pakai daily, tapi Anda boleh pakai chartnya hourly atau boleh pakai 15 menit. Karena ini gerakannya sangat-sangat cepat. Jadi kalau karena pergerakannya sangat cepat, sangat-sangat saya sarankan Anda pilih yang saham-saham yang ini Anda tradingnya pakai hourly atau pakai 15 menit. Begitu. Oke, itu dia sahabat kabar bursa beberapa saham yang direkomendasikan oleh Pak Hendra untuk pada hari ini. Tadi saya sempat mencatat bahwa ada Cleo, SNSS, LChip, BRPT dan lain sebagainya. Mungkin bisa diperhatikan ya Pak untuk para sahabat kabar bursa di rumah. Pak Hendra, saya beralih ke sentimen atau berita berikutnya nih Pak. Kemarin kan ada saat bertemu PM Malaysia, Presiden Prabowo itu menyebutkan nih Pak bahwasanya banyak negara melirik sawit Indonesia. RI juga baru memenangkan gugatan Uni Eropa yang terbukti Ya, diskriminatif. Dan ini akan menjadi momentum positif ya Pak bagi para emiten-emiten sawit kita. Bagaimana menurut Anda betul. mengenai hal tersebut Pak? Ya, kalau berita, begitu berita keluar, itu berarti kan misalnya contoh nih ya paling gampang SSMS. Nah, SSMS ini kemudian yang ini dia saya sampaikan ya SSMS kemudian LSIP ya itu memang di WTO menang Indonesia menang di WTO itu sudah mulai gerak itu malah pada tanggal 16 Desember 1060 pada saat itu sekarang harganya sudah 1090 ya itu jadi itu sudah keluar ya, biasanya yang menentukan para trader yang berpengalaman itu malah sudah mulai siap-siap untuk jual jadi akan siap misalkan beritanya tuh kayak katanya kalau wartawan ya, berarti bad news is a good news. Nah, good news is a bad news kalau buat ini, buat kita. Berapa itu apa? Kan berita sudah keluar. Ya, berita sudah keluar, berita baiknya sudah keluar semua, maka tuh harus siap-siap tuh jualan. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita harus langsung jualan sekarang, enggak. Nah, kemudian contoh lagi, yang misalnya yang paling nah ini LCP yang tadi saya ceritakan ini sangat menarik. Ya, LCP ini itu baru perbedaannya memang belum lama ini. Ya, jadi masih pada saat itu 1020 dan 13 Januari itu sudah mulai gerak. Nah, kemudian sekarang ini baru mulai gerak. Dan ini dia sudah mulai agak
sideways lagi dan kemudian dia break top. Ini keren kalau menurut saya. Jadi ini sekitar 100 150 sampai ke 1200 pun masih ada. Kalau yang SSMM, SSMM itu sudah terbang. Kalau ini baru mau siap-siap take off ini. Nah, kalau yang hal ini sendiri memang tidak terlalu gerak ya, dan kemudian saham-saham sawit yang lainnya, tapi dua ini yang harus Anda benar-benar perhatikan, terutama yang LCD ini. Ini menarik banget, gitu. Oke, baik. Menarik ya Pak Hendra, dan itu mungkin bisa diperhatikan oleh sahabat kabar bursa di rumah. Pak Hendra, ini kita beralih sedikit nih Pak, terkait dengan sentimen The Fed yang mempertahankan suku bunga Pak. Apakah akan berpengaruh terhadap IHSG dan pasar saham di Indonesia? Menurut pandangan Pak Hendra seperti apa? Ya, jadi kalau yang dari The Fed, ini jelas-jelas yang masih kena lagi adalah saham perbankan ini. Jadi saham perbankan ini yang benar-benar yang masih dalam terpuruk. Nah, saya sering mengatakan bahwa ini sekarang kalau misalnya BRI ya contohnya, ini banyak sekali orang-orang yang para influencer atau siapapun lah mereka mengatakan oke, beli BRI, kemudian beli BRI, ini punyanya, dan kemudian terus semakin lama semakin turun. Dan mereka berharap adalah seperti yang kayak tahun 2020. 2020 itu adalah BRI pada saat itu turun sampai 60%. Dan kemudian value-nya juga masih bagus. Nah, namun ini kalau menurut saya tahun 2020 mulai dari penurunannya BBRI 2024 dan sampai 2025 ini menurut saya itu sudah ya, penurunannya ketika di tahun 2020 dan kemudian di 2020 dari bulan Maret sampai ke Januari itu naiknya hampir 100% kalau kita beli ya. Kalau misalnya 2100, saya pribadi pada saat itu belinya di 2020 sekitar 2300-an dan saya jual 7 bulan kemudian 1600-an. Itu kondisinya sekali. Ini benar-benar berbeda. Nah, ini PBI ini sangat kritis. Hanya dia sudah mulai banyak nih. Yang 2020 itu masih nggak digoyahkan. Tapi yang MPL-nya ini sudah mulai agak kurang bagus. Dan yang menurut saya juga ini yang masih. Nah, ini kemarin banyak sekali masuk. Ini istilah ini ya, itu bebannya sudah mulai agak berat untuk naik. Nah, jadi kalau buat Anda perhatikan bahwa BBRI yang perbankan dan terutama yang karena IHSG kan pengaruh sekali sama perbankan ya. Maka ini juga menurut saya juga Anda seperti yang saya katakan tadi, jangan terlalu fokus dulu pada saham-saham perbankan. Dan kalau misalnya sistem itu bagus, daripada Anda beli, kemudian Anda investment, selama belum ketemu dasarnya, ya jangan kita harus bijaksana. Lalu kalau lebih bagus, kalau misalnya contoh, misalnya Anda beli BBRI misalnya di 4.200 ya misalnya, sekarang turun, itu boleh aja sell dulu, tapi Anda siapin untuk ketika dia mulai ada tanda-tanda mulai balik, misalnya di 3.800-an dan sebagainya, dan itu boleh Anda beli. Daripada invest untuk ketika di 2020 sampai 2025 ini, apa 2000 mulai dari 2004 ini. Begitu. Oke, itu dia sahabat kabar bursa, artinya memang saham-saham perbankan sangat terpengaruh dengan adanya The Fed yang menahan suku bunga ya Pak. Dan untuk saat ini untuk para trader, untuk investor juga jangan gegabah gitu ya Pak, karena saat ini memang Betul. saham-saham perbankan lagi menurun gitu. Baik, Pak Hendra, terima kasih banyak atas waktu dan Terima kesempatan kasih, yang Mbak diberikan ya Pak. Semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi. Pak Hendra, sehat selalu, selamat Siap. pagi. Pagi.